Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kalian lega ya. Sudah sebentar lagi level 7 akan diselesaikan sama kalian. Dan karena ini masih levelnya masih di level 6 ya. Jadi kalian harap-harap beneran ngerjain tugasnya ya. Ini krusial sekali nih, jangan sampai kamu dari level 6 ke level 7 udah sedikit lagi kalian nggak lulus lagi. Nggak dapat sertifikat lagi. Ya, kerjain tugasnya nanti di akhir konten ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat buat kalian semua yang masih stay di sini. Berarti kalian adalah pengusaha-pengusaha yang qualified. Mudah-mudahan kalian semua lolos sampai level 7 dan berkesempatan langsung bicara di depan investor kalian, ya. Oke, teman-teman, menyingkat waktu aja. Sekarang saya akan mulai persiapan presentasi ke calon investor. Apa aja sih yang harus kalian sampaikan? Apa aja yang harus dipersiapkan? Belajarin, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, ini yang harus kalian catat ya dalam latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan itu ada apa aja? Ada sejarah perusahaan, struktur bisnis, dan visi. Jadi visi bisnisnya kalian, visi timnya kalian, atau visi perusahaan kalian harus dijelaskan di sini lebih rinci. Ya, di sini sejarahnya tuh berdiri tentang berdirinya kapan, historical tentang perusahaan lah. Terus strukturnya, apa aja yang dipunyai, aset-asetnya lah, segala macem. Itu semua harus dicatat. Visi misi perusahaan, kedepannya bagaimana ya. Terus kemudian prospek usaha dan peluang pasar. Ini juga harus kalian ikut sertakan. Jadi pertumbuhan pasar saat ini, pertumbuhan pasar dari tahun ke tahun, keamanan dan kesehatan, apa yang lebih penting dari kesehatan, pokoknya keamanan kesehatan tentang produk kalian lah, tentang investasi kalian lah, tentang doing bisnisnya kalian lah, terus globalisasi, jadi kalian bisa bersaing dengan global, jadi kira-kira produknya kalian itu bisa bersaing nggak di pasaran, gitu ya, semuanya dijelasin di sini di prospek usaha dan peluangnya, ya, di sini semuanya harus detail teman-teman. Kan nggak perlu lagi gua infoin ya, karena infonya sudah saya berikan di level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi, ini harus kalian matengin, ya. Prospek usaha dan peluang besarnya dalam bisnis. Kemudian rencana bisnis dan strategi perusahaan, ini udah poin penting, ya kan? Mulai dari peningkatan kualitasnya, pengurangan biaya produksinya, harus ada tuh. Pengenalan produk barunya, ini semuanya rencana bisnisnya harus kalian jelaskan di PPT tersebut. Ya, kalau kalian masih belum paham bagaimana menyusun PPT-nya, pokoknya ikutin strukturnya ini. Ini strukturnya, teman-teman. Struktur PPT yang berguna banget buat kalian. Ini bisa kalian tujukan kepada investor. Yang investor butuhkan itu adalah apa? Validasi dari perusahaan kalian. Validasinya dari mana? Ya, mulai dari ini segala macam lah. Strategi, konsep, segala macam. Selain kayak akte dan lain-lain lah ya, legalitasnya lah ya. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan perusahaan oleh administrasi, manajemen, keuangan, tim dan lain-lain itu semuanya harus kalian suguhkan di sini ya. Terus kemudian tahapan pencapaian dan pertumbuhan bisnis kalian itu harus juga diisi, teman-teman. Harus ditaruh di situ. Jadi mulai penjualan tahunannya bagaimana? Terus kemudian pertumbuhan bisnisnya bagaimana? Perkembangan kelanjutannya seperti apa, jadi tujuannya kemana, kenapa minta uang segala macam, itu nanti tahapan pencapaian dalam pertumbuhan bisnis kalian itu harus diikut sertakan di sini, sehingga calon investor kalian itu mikir dalam artian, wah ini perusahaan bertumbuh nih, berkembang nih, ini kayaknya layak nih, saya akan dengerin lagi gitu ya. Jadi poinnya kalian harus membuat iming-iming, merayu investor itu, memberikan iming-iming kepada investor, dia naruh duitnya pasti untung. Kelebihan dan keunggulan perusahaan itu poin terpenting, teman-teman. Jadi kualitas pelayanan pelanggan, terus kolaborasi, pokoknya semuanya itu harus kalian berikan. Sebab kalau enggak, itu nanti bingung calon investornya kalian. Ya, jadi kelebihan dan keunggulan perusahaan itu harus, karena itu menjadi salah satu referensi untuk calon investornya kalian willing to invest. Oke? Ya, rayu ya. Terus kemudian kebutuhan investasinya apa aja, berapa duit, terus investasi dibutuhkan buat apa, gitu ya. Semuanya ditulis, dirincikan,
jangan sampai ketinggalan yang paling penting. Kalian harus sisakan untuk yang namanya dana cadangan. Jangan semuanya dibeliin alat, jangan semuanya dibeliin buat scale up atau marketing atau branding, ya. Pokoknya harus ada minimal 20% untuk cadangan. Harus kalian siapkan dari dana investasi tersebut, ya. Kesimpulan dan tindak lanjut, ini ringkasannya, penjualan produknya apa aja, ini segala macam ya. Terus optimistis, jadi kamu mesti menjelaskan optimisme dari perusahaan kalian, dari timnya kalian. Kalau setelah mendapatkan invest ini, optimis pasti naik kelas, optimis pasti naik omset, optimis pasti naik profit, sehingga bisa berpeluang besar memberikan profit yang besar, yang cakep untuk investor kalian. Sehingga investor kalian pasti akan memberikan invest dananya ke kalian. Terus tindak lanjutnya harus dikasih tahu. Jadi tindak lanjut itu kontak personnya kalian. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini teman-teman. Jadi teman-teman semuanya itu semua harus kalian siapkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian bisa merayu investor. Dan cara merayu investor itu cukup mudah. Bagaimana? Pokoknya susun segala sesuatu kebutuhan dalam PPT. Ya, dalam PPT PowerPoint kalian itu harus seperti yang tadi saya berikan kepada kalian. Ya, semuanya detail. Nah, detail itu mungkin bisa jadi berapa layer ataupun berapa slide gitu ya. Gak ada masalah teman-teman. Yang penting itu detail. Kemudian dari detail PPT tersebut dipersingkat lagi teman-teman. Dipersingkat itu tujuannya ketika kamu dikasih waktu sebentar gitu ya. Jadi contoh misalnya ke waktu kalian cuma 5 menit. Wah, kalau 5 menit saya menjelaskannya saya cukup 3 slide. Oh, ternyata 10 menit. Oh, kalau gitu saya bisa 5 slide. Jadi slide-slide-nya kalian itu walaupun detail segala sesuatunya dirangkum lagi, diambil kesimpulan-kesimpulan yang cocok, yang tepat sehingga bisa merayu investor. Ya, mau 3 halaman, 5 halaman boleh. Ya, kalau waktunya sempit, pastikan jangan sampai terlalu banyak halaman, tapi halaman per halamannya harus mewakili apa yang terjadi dalam perusahaan kalian. Ya, harus disebutkan tuh perusahaan kalian apa-apa aja, punya apa aja, butuhnya sekian buat apa, nanti dikasih sekian untuk projectionnya. Terus dikasih sharing profitnya sekian persen untuk investornya. Itu nanti akan nego segala macam itu kalau investornya akan berminat, misalnya nanti saya butuh berapa? Saya butuh 5 juta dolar, tapi saya akan kasihkan ke Bapak 20% saham gitu. Misalnya, ya kan? Pokoknya kalian bagaimana caranya merayu investor kalian di depan mata kalian dengan deck. Dengan cara kalian berpresentasi, harus yakin ngomongnya, harus tetap senyum, full senyum, pokoknya seneng banget ya. Ini tuh bener-bener bisa membuat kalian merayu investor kalian. Ya, kalau kalian masih bingung, tanyain kepada saya. Sebentar lagi kalian bisa menjadi salah satu pemenangnya dan bisa mendapatkan uang miliaran rupiah ya. Mudah-mudahan beruntung dan mudah-mudahan kalian pantas untuk mendapatkannya. Pantas itu berarti kalian bisa menyelesaikan semua tugasnya. Pantas itu berarti kalian bisa presentasi di depan investor itu dengan leluasa. Pantas berarti memang layak perusahaan kalian untuk diinvest. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan.